Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya kelas 5. Apa kabar? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang SBDP. Teman-teman tahu bahwasanya SBDP itu kemarin minggu yang lalu kita mempelajari tentang gambar ilustrasi. Nah, teman-teman udah tahu kan? Gambar ilustrasi itu adalah misalnya bahasa lainnya adalah cerita bergambar, juga masuk cerita gambar. Ya, itu serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi dari misalnya sebuah cerita ada yang didukung dengan gambarnya tersebut, maka itu disebut gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi pun memiliki corak-coraknya. Kemarin kita pelajari kan, ada yang realis. Realis itu adalah gambar ilustrasi yang bentuknya itu seperti realita. Ada juga yang karikatur. Karikatur itu adalah seperti kartun, tapi dia bedanya dengan kartun, kalau karikatur ini masih ada unsur aslinya, hanya dilebih-lebihkan. Misalnya kepalanya besar, misalnya perutnya besar, misalnya ada bentuk-bentuk pesan tertentu misalnya. Nah, itu biasanya karikatur. Kemudian ada juga kartun. Nah, kartun kalian sudah tahu lah, kartun. Kemudian ada yang dekoratif. Dekoratif itu kayak ornamen, bukan ornamen, apa sih namanya? Ya, ornamen-ornamen yang di ujung kertas misalnya. Nah, hari ini kita akan mengembangkan lagi tentang cerita bergambar, yaitu pada bagian komik. Nah, insyaallah ya, komik ini kita akan pelajari hari ini. Oke. Komik itu ada di halaman 87 di buku teman-teman semuanya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat komik. Ada 4 langkah untuk membuat komik. Yang pertama adalah menentukan plot, yang kedua adalah menetapkan tokoh dan karakternya, yang ketiga adalah membuat sketsa, yang keempat adalah membuat gambar secara terperinci. Nah, yang pertama ini adalah menentukan plot. Apa yang dimaksud dengan menentukan plot? Menentukan plot itu, kalau bahasa mudahnya itu, kita mengonsepkan sesuatu dari nol sampai akhir. Misalnya kita ingin membuat cerita tentang si kancil yang gemar membaca, misalnya gitu, kita buat temanya itu. Kemudian kita pikirkan, kancil itu nanti punya teman kah? Kancil itu nanti punya siapa musuhnya? Kancil nanti berangkat dari mana? Ketemu musuhnya di mana? Kemudian sampai kemudian ada kejadian apa dengan musuh-musuhnya, sampai di akhirnya yaitu pesan daripada cerita kancil ini. Nah, makanya plot ini sangat penting, yaitu kalian membuat suatu alur dari nol sampai akhir, maunya gimana. Boleh juga tentang temen misalnya, tidak mesti panjang ceritanya, yang penting memiliki pesan dari awal sampai akhir. Misalnya gemar membaca misalnya, tinggal bikin konsep-konsep yang menurut kalian ringan. Nah, itu namanya menentukan plot. Harus jelas, sehingga plot ini akan menentukan arah daripada komik tersebut. Oke. Langkah yang kedua adalah menetapkan tokoh dan karakternya. Tadi misalnya tentang tokoh yang kancil tadi, siapa saja yang mau menjadi tokohnya? Kancil, dan siapa lagi? Terus temennya siapa? Kemudian musuhnya siapa? Terus mungkin ada karakter-karakter tambahan misalnya. Nah, ini ditentukan. Nah, ini masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan karakter dan tokohnya. Kancil, tokohnya kancil, karakternya misalnya baik misalnya, atau cerdik. Terus buaya misalnya, musuhnya kancil, karakternya adalah jahat, kemudian mudah tertipu misalnya, seperti itu. Nah, itu namanya menentukan tokoh dan karakter. Tokoh adalah orangnya, karakternya adalah sifat yang dibawa. Tuh, itu langkah yang kedua, yaitu menetapkan tokoh dan karakter. Jadi ketika sudah menentukan plot nih, kalian sudah lihat plotnya. Oh, aku mau bikin cerita ini, ujungnya begini, akhirnya begini. Terus di tengah-tengahnya problematikanya apa? Oke, udah selesai plot. Kamu tentukan tokoh dan karakternya. Tokohnya siapa, karakternya bagaimana, ada berapa orang, boleh 1, boleh 2. Biasanya kan kalau komik minimal 2 lah ya, ada 2 gitu. Kemudian
langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Membuat sketsa ini adalah sketsa itu adalah gambaran kasar, misalnya bentuk mukanya, ekspresinya. Kalau kita lihat di buku nih ya, sketsa adalah gambaran kasar yang digunakan sebagai kerangka sebuah karya lukis. Hal pertama yang dilakukan saat membuat sketsa adalah membuat panel yang sesuai dengan alur cerita. Panel ini apa sih? Panel ini adalah yang kotak-kotak di dalam komik. Biasanya kalian tuh suka lihat tuh komik tuh ada kotak ke sebelah kanan, terus ada yang kecil, kadang-kadang ada yang cuma bentuknya berbagai macam bentuk panel itu. Ada yang lurus seperti kalian lihat di buku pelajaran, ada juga yang ada yang besarnya ada dua, kecilnya ada dua gitu. Nah, ini disebut panel. Nah, ketika membuat sketsa ini penting kalian mau menggunakan panel yang mana. Rata-rata panel adalah yang digunakan di komik, kalian bisa lihat di buku itu rata-rata komik menggunakan panel tersebut. Tapi apakah mungkin dengan panel yang lain, misalnya Pak saya mau zigzag misalnya, boleh aja gitu. Yang jelas ketika membuat panel harus memperhatikan langkahnya kemana nanti. Misalnya panel 1 ini awal kejadian, panel keduanya di mana, mau di samping atau di bawah, itu harus jelas sehingga orang-orang ketika membaca komiknya tidak terbuyar, misalnya kemana nih habis baca ini. Nah itu ya, jadi membuat sketsa itu harus kalian perhatikan juga panelnya, yaitu kotak-kotak di dalam komik gitu. Kemudian baru deh ketika kalian sudah buat panel, kalian buat sketsa nih, orangnya lagi marah kah, kancilnya sedang sedih kah. Kalau sedih berarti ekspresi mukanya seperti apa, kalau marah ekspresi mukanya seperti apa. Ada banyak ya, ada banyak gimmick, itu kita sebutnya gimmick. Misalnya gimmick marah, gimmick ketawa terbahak-bahak, misalnya gimmick tersenyum, gimmick senang, gimmick sedih, gimmick menangis, misalnya. Itu semua digambarkan dalam sebuah sketsa itu dan ditaruh nanti di panelnya. Panel pertama mungkin kalau kita bikin simple ya, orangnya senyum jalan-jalan, terus ke panel kedua nih ya kan, panel kedua tiba-tiba kamu memperlihatkan ada batu di depan kaki dia. Panel ketiga memperlihatkan kaki yang ketendang atau kaki yang tersandung batu. Panel keempat ekspresi mukanya berubah menjadi nangis. Nah, ekspresi pertama ini kan mukanya senang, sedangkan ekspresi yang kedua atau ekspresi yang di akhir tadi itu ekspresinya sedih. Nah, ini harus ada perubahan gimmick-gimmick seperti ini agar lebih menarik gitu. Kalau misalnya gimmicknya senyum aja, itu kurang menarik tuh. Tapi sesuai dengan usaha kalian. Yang keempat, baru kemudian membuat gambar secara terperinci menjadi lebih detail. Misalnya tadi udah nih gambarnya, nanti kamu tambahin ada pohon kah, ada rumput kah, ada bunga-bunga atau burung, atau misalnya ada suasana alam. Nah, itu kamu buat di akhir. Jadi itulah cara membuat komik. Yang pertama tadi menentukan plot itu adalah cerita, bahasa mudahnya ya. Jadi dari awal sampai akhir, kemudian kamu rinci dalam benak kamu, oh ini maunya seperti ini. Boleh kadang-kadang kalau misalnya artis-artis itu namanya skrip gitu. Jadi skrip itu dibaca apa sih langkah-langkahnya, kemudian menetapkan tokoh dan karakternya, ada berapa karakternya, bagaimana, kemudian membuat sketsa. Sketsa ini penting sekali karena sudah mulai masuk ke dalam tahapan komik, yaitu membuat panel tadi adalah kotak-kotak yang tadi kita sebutkan. Di dalam komik itu biasanya ada panel. Kemudian yang keempat adalah membuat gambar secara terperinci. Misalnya ya tadi ada yang ditambah dengan rumput ataupun tambah ekspresi mukanya, misalnya bajunya juga ditambah, misalnya ada jaketnya. Itu namanya membuat gambar secara terperinci. Nah, itu dia cara membuat komik yang kita pelajari pada hari ini. Semoga teman-teman nanti ketika tugas bisa membuat komik yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.